Kita sudah di penghujung semester 1. Sebelumnya, izinkan saya dan teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Crescentia Immaculata Tumiang. Saya Neni Setiawati. Saya Nur Huda. Dan saya Muhammad Reza. Nah, kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua berasal dari LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di kelompok kami mengangkat satu permasalahan yang kami temui di sekolah, yaitu rendahnya kemampuan berpikir analisis peserta didik. Oleh karena itu, kami ingin meningkatkan kemampuan berpikir analisis peserta didik khususnya di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 2 Pontianak. Rendahnya kemampuan berpikir analisis peserta didik pada permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan dan menjawab pertanyaan yang diberikan, peserta didik kurang memahami materi untuk menghubungkan isian materi dengan contoh fenomena secara nyata, dan peserta didik membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab soal yang diberikan. Rendahnya kemampuan berpikir analisis peserta didik pada permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak sepenuhnya kosong, namun mereka memiliki pengetahuan yang terpotong-potong. Kebiasaan belajar peserta didik yang lebih cenderung sudah merasa nyaman dengan penjelasan dari guru tanpa mempertanyakan lebih dalam, serta kurangnya minat belajar peserta didik. Adapun permasalahan yang akan kami pecahkan pada laporan ini adalah 1. Bagaimana hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran saat praktik pengalaman lapangan di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 2 Pontianak. 2. Apa saja output produk dari pelaksanaan pembelajaran saat praktik pengalaman lapangan di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 2 Pontianak. Pelaksanaan pembelajaran PPL 1 ini dilakukan di SMA Negeri 2 Pontianak, tepatnya pada kelas 11 MIPA 3 yang dilaksanakan pada siklus 2 dengan materi sistem saraf. Dalam pelaksanaannya, kelompok kami ingin memaparkan beberapa rancangan perangkat pembelajaran untuk mendukung peserta didik dalam berpikir analisis. Dalam melakukan proses belajar mengajar, kelompok kami menggunakan bantuan media seperti PowerPoint, video pembelajaran dari YouTube, modul, dan LKPD. Berikut adalah perangkat pembelajaran yang kami gunakan. Yang pertama adalah PowerPoint atau dalam PUEB disebut Salindia. Media Salindia ini digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran yang digunakan menayangkan orang yang sedang berolahraga bermain bola voli. Dari video tersebut diharapkan peserta didik dapat menganalisis mana yang di antara mereka sedang melakukan gerak refleks ataupun gerak sadar. Yang ketiga adalah modul ajar. Pada saat pembelajaran menggunakan model Discovery Learning ini, peserta didik itu diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari sumber bacaan. Selanjutnya yaitu LKPD atau biasa kita sebut lembar kerja peserta didik, yang mana berisikan kegiatan mengamati video pembelajaran dan menuangkan hasil diskusi mereka pada kolom yang sudah tersedia di LKPD. Kemudian yang terakhir adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini berfungsi untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan pada hari itu. Soal evaluasi yang diberikan berbentuk soal esai. Kita sebagai guru dalam usaha ingin meningkatkan berpikir analisis peserta didik berpatokan pada beberapa kata operasional seperti mengetahui, memahami, dan menghubungkan. Kata-kata tersebut dapat diimplementasikan pada beberapa bagian penting dalam pembelajaran, seperti pada proses pembelajaran itu sendiri, diskusi, penugasan, dan lain sebagainya.
Kemudian, hal ini juga dapat ditampilkan pada evaluasi akhir dalam pembelajaran.